lagi. Nah, jadi saudara di studio Sapa Indonesia Akhir Pekan ini sudah kedatangan teman-teman. Ini ada siapa? Perkenalkan. Nama aku Givara Agati Putri, biasa dipanggil Givara dari UPN Veteran Jakarta. Oke. Nama aku Malik Tutal Fikri, bisa dipanggil Alfi. Oke. Ini dua-duanya mahasiswa. Ini kalau dilihat dari yang ada di meja, ini ada kaligrafi, ada lukisan juga. Boleh diceritain dong, ini kalian memang hobi atau seperti apa? Oke, jadi untuk melukis kaligrafi sendiri itu merupakan hobi bagi kami ya. Jadi untuk mengisi kesenggangan waktu di antara kesibukan kuliah gitu. Ya nggak Bang Afi? Ya, mungkin kalau aku sendiri dulu awalnya hobi dari SMP kurang lebih. Terus SMP cuma sempat putus, karena udah kesibukan sekolah lah ya di pesantren waktu itu putus dan muncul lagi pas SMA. Kebetulan waktu itu ada lomba, tiba-tiba dipilih untuk ditunjuk jadi salah satu perwakilan. Dan di situ awalnya dari iseng-iseng suka, tiba-tiba karena dipilih untuk lomba jadi serius gitu untuk lebih belajar tentang kaligrafi. Oke, ini kan teman kuliah berarti atau gimana? Teman kuliah tapi beda fakultas. Jurusan? Iya, beda fakultas. Beda fakultas. Oke. Ini tapi awalnya kalian mengenal kaligrafi tuh dari siapa? Dikenalkan orang tua atau kayak gimana? Kalau misalnya aku sendiri itu sama kayak Bang Alfi. Jadi waktu SMA tiba-tiba dipaksa ikut lomba. Oh, dipaksa ikut lomba. Dipaksa ya? Iya, padahal kayak sebelumnya tuh nggak punya basic kaligrafi sama sekali. Tapi tiba-tiba kamu pokoknya ikut kaligrafi ya gitu. Jadi ya udah mau nggak mau kita belajar kaligrafi dan setelah dipelajari ternyata enjoy gitu. Ternyata bikin kaligrafi tuh seru banget ya gitu. Mempelajarinya sendiri atau sebetulnya ada les atau kayak gimana? Kalau aku sendiri tuh belajarnya otodidak, Kak. Otodidak. Iya, betul. Kalau Alfi? Sama, dulu tuh gara-gara pas SMP tadi kan awal itu ikut ekskul, ada ekskul waktu SMP. Terus setelah itu ketika SMA ditunjuk lomba pun itu otodidak, nggak ada guru, nggak ada les, nggak ada pengajar lah istilahnya gitu. Jadi emang benar-benar belajar sendiri, cari referensi sendiri kayak gitu. Oke, ini kalau misalnya teman-teman lagi bikin lukisan kaligrafi, apa aja sih media lukisnya, kemudian juga catnya khusus kah atau gimana? Ini dibawa juga ya alat-alatnya? Ya, mungkin sekalian kenalan sama alat-alat yang kita pakai ya Kak. Jadi di sini biasanya kalau aku pakainya kanvas untuk media lukisnya. Kemudian untuk catnya sendiri, aku pakainya cat akrilik karena dia itu lebih tebal goresannya dan menurut aku lebih hidup gitu kalau misalnya untuk dipakai lukisan di kanvas gitu. Kemudian ada juga untuk media tulisnya ada pakai kuas. Jadi kuasnya sendiri kayak macam-macam gitu. Ada yang bulunya kasar, ada yang bulunya halus. Terus ada juga yang bentuknya datar, ada juga yang bentuknya bulat dan semacamnya gitu. Kayak mungkin kalau dari aku sendiri, sebetulnya untuk jenis kaligrafi aku dan Giva itu beda. Kan kaligrafi banyak macamnya ya. Okay. Ada kaligrafi yang tulis dengan tinta dan ada yang lukis. Kalau lukis itu namanya kontemporer. Jadi yang lebih modern. Karena kan kalau kita lihat sejarahnya itu kaligrafi kan hanya tulis dengan tinta. Dulu digunakan untuk menulis Al-Quran, untuk mushaf. Kalau itu, kalau aku lebih cenderung ke yang itu. Jadi menggunakan tinta. Kalau dilihat alatnya kan di sini ada beda namanya beda. Jadi bukan menggunakan kuas tapi menggunakan tumbuhan paku atau aren. Pelepah aren. Jadi hasilnya kayak gimana? Boleh dilihatin nggak ada yang kayak gimana tinta? Kalau di sini nggak ada, mungkin di dokumentasi yang ini ya. Adakah dokumentasinya? Adakah dokumentasinya? Ini Alfi. Yang bisa Oh ini dikasih. jadi kalau ini tuh buat ini biasa dipakai untuk apa nih Alfi? Ini contohnya gini ya. Nih. Iya, untuk medianya kalau yang ini harus kertas atau karton. Oh, berarti Jadi, bukan kanvas. bukan kanvas. Oh ini ya, ini kegiatannya Alfi. Kalau ini kegiatan aku. Oh, karena pakai ini kanvas. kanvas. Iya. Ini lukis ya, ini yang kontemporer. Betul. Kalau tinta itu yang harus di kertas ya? Iya, di kertas. Medianya di kertas. Ini kayak kayu gitu ya? Iya, ada yang dari bambu, ada yang dari aren atau paku, sejenis tumbuhan paku-pakuan. Oh, oke. Kalau teman-teman nih biasanya ketika mau bikin lukisan kaligrafi ini, inspirasinya datang dari mana sih? Mungkin aku dulu ya. Kalau inspirasi sebetulnya kita lebih cari referensi di karya-karya master sih ya. Karya-karya di Instagram, sosial media gitu yang kita ngelihat akun-akun yang memang mereka udah
master dalam bidang kaligrafi. Karena kan kalau di Indonesia sendiri tuh banyak komunitas-komunitas kaligrafer. Jadi memang sekarang udah mulai banyak pesantren-pesantren yang dia khusus untuk belajar kaligrafi selama di pesantren itu. Jadi udah banyak lulusan-lulusan master-master kaligrafi dari situ. Jadi biasanya kalau misalnya kurang inspirasi, kita carinya di situ, di Instagram, sosial media, atau web lain itu di Pinterest. Kalau Giva gimana? Ya, Inspirasinya? kurang lebih sama kayak Bang Alfi, karena kita memang mencarinya itu kan di internet ya, karena banyak pilihan dan referensi gitu. Punya Idola pelukis gitu. ya, pelukis idola, atau mungkin bukan pelukis atau kaligrafer ya, tapi mungkin pelukis biasa siapa? Ada idola nggak? Kalau misalnya kaligrafer sebenarnya ada ini maestro kaligrafi di Indonesia sih, kayak Ustadz Didin itu memang yang punya lembaga kaligrafi Al-Quran yang mana tuh bahkan ada pesantrennya sendiri ya Bang ya. Iya. Untuk kaligrafinya itu jadi salah satu idola kayak. Ya, mungkin untuk Ustadz Didin yang disebut oleh Giva tadi, emang dia pengasuh salah satu pesantren dan dia yang mempopulerkan kaligrafi kontemporer, kaligrafi lukis di Indonesia. Yang mempopulerkan di Indonesia itu Ustadz Didin itu. Dan sama sih kalau kurang lebih saya juga kiblatnya ke Ustadz Didin sama. Oke, punya idolanya masing-masing ya. Dan ini teman-teman biasanya kan kalau melukis kita biasanya identiknya tuh dengan punya jiwa seni gitu. Nah kalau misalnya yang jiwa seninya so-so atau kurang atau nggak nyeni gitu, gimana? Ada tipsnya nggak misalnya buat Pengen belajar kaligrafi? lukisan Mungkin kaligrafi? kalau dari aku sendiri kan kalau seniman itu kalau dulu saya belajar itu ada dua. Ada yang emang dia punya bakat, ada yang dia belajar. Yang gara-gara belajar terus. Nah, kalau saya sendiri, nilai saya sendiri itu adalah seniman yang belajar, nggak punya bakat. Saya kalau bisa disuruh gambar spontan itu nggak bisa. Jadi emang harus belajar tekniknya gimana, konsepnya seperti apa. Jadi emang harus teratur gitu dari awal sampai jadi sebuah karya. Jadi nggak bisa yang spontan kayak gitu. Jadi itu sih kalau buat seniman yang belajar. Jadi memang kalau aku sendiri harus benar-benar belajar tekniknya gimana, kaidah gimana. Kalau kaligrafi itu ada kaidahnya. Jadi ada jenis ada 7 font kurang lebih, font kaligrafi. Jenis tulisan kaligrafi. Jadi masing-masing font itu ada kaidah masing-masing. Jadi kalau aku sebagai seniman kaligrafi itu benar-benar harus belajar yang satu-satu gitu. Jadi nggak bisa yang spontan bergantung sama imajinasi karena ada aturannya gitu. Berarti memang siapapun yang pengen bisa menjadi kaligrafer, meski nggak jiwa seninya tidak setinggi itu bisa ya. Bisa. Jadi bisa belajar. Nah, tapi tekniknya itu sebetulnya seperti apa sih sampai akhirnya kamu menemukan ini teknik yang pas, style kamu dalam berkaligrafi itu kayak gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri kan tadi yang udah jelasin kalau aku kan lebih basicnya bukan melukis ya, hanya tulisan menggunakan tinta, menggunakan 7 jenis font kaligrafi. Jadi kalau teknik belajarnya, yang pertama ngeliat buku kaidah yang dicetak para master-master, yang ditulis para master, biasanya itu ada kaidah masing-masing setiap hurufnya. Jadi misalnya penulis huruf alif, itu ada kaidah misalnya berapa senti, berapa lebarnya berapa, panjangnya berapa, itu ada kaidahnya masing-masing. Dan berikut dengan 7 jenis huruf lainnya. Jadi, dan setelah itu kita nggak bisa belajar tanpa guru sebetulnya untuk penulis kaidah kaligrafi karena kita butuh koreksi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya guru itu susah. Kalau saya sendiri dulu pernah ada guru, cuma hanya sebentar. Itu pun mungkin seminggu sekali adanya. Jadi nggak rutin gitu ketika dulu ada bimbingan ketika mau jadi perwakilan lomba. Jadi emang hanya seminggu sekali itu bimbingan dan itu perlu dan itu jadi banyak insight gitu buat kita. Jadi yang kita ngelihat awalnya, oh ini bisa nih kayak gini. Mungkin kita pikir bisa. Setelah kita lihat ternyata masih banyak kekurangan dari kita gitu. Jadi memang perlu pendamping atau bimbingan gitu ya kalau untuk yang mau belajar dan teknik-tekniknya tadi khususnya untuk kaligrafi yang pakai tinta. Betul. Nah kalau Giva punya ini nggak hasil kaligrafi atau karya Giva ini yang paling berkesan? Punya pesan atau punya makna paling dalam lah? Oh iya, jadi kalau misalnya untuk kaligrafi yang paling berkesan sendiri mungkin yang ada di sebelah sini ya. Boleh ditunjukin ini apa? Yang warna merah. Jadi ini aku kuning. Ada hijaunya juga mirip Okta. Oh iya, ini jadi gabungan antara Iya, cocok. Iya. Jadi ini itu sebenarnya adalah request dari almarhum nenek. Jadi sebelum nenek meninggal itu dulu nenek pernah minta untuk dibuatkan kaligrafi. Tapi qadarullah sampai nenek meninggal tuh belum sempat untuk dibikin, dan ini baru-baru ini dibuat gitu. Jadi ibaratnya ini untuk mengenang lah gitu. Iya, jadi ini tuh tulisannya Al-Fatihah. Ini baru ditulis bismillah sih, sebenarnya harusnya ada lagi ayatnya ya. Dan jadi aku pengen orang yang baca ini tuh
bacain Al-Fatihah untuk nenek gitu. Oh, Masya Allah. Ini pesannya mendalam sekali ya. Dan kayaknya lebih seru lagi nanti kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama Giva, sama Alfi terkait kaligrafi. Jadi tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini si Aci, si Astri ini lagi ngapain sih? Ngabuburit meski masih jam segini udah ngabuburit. Jauh banget ya. Biar beda ngabuburitnya hari ini belajar kaligrafi. Meski memang ngabuburitnya masih lama, masih kayak lebih dari dulu. Ini lagi coba bikin kaligrafi. Sebetulnya ini udah dibikin sketsanya dulu sih sama udah Alfi. cheat Jadi ya. saya mau coba ngelukis. Ini pakai apa tadi nama tintanya, Kiva? Akrilik. Akrilik ya. Ini langsung aja sih, jadi mau coba, katanya harus masukin dulu ke air, terus dimasukin ke tintanya, terus dilukis pakai kuas. Ini kuas apa? Ini kuas flat. Kuas flat. Oke. Ngomong-ngomong nih si Astri bajunya kuning, tapi juga harus kuning ya. Harus dong, biar senada. Biar senada. Oke. Ini kalau Giva bikin apa nih berarti? Ini ceritanya pengen bikin, ini sebenarnya bukan kaligrafi Arab sih, lebih ke tulisan Sapa Pagi kan, Oke. karena kita sedang berada di Mau bikin Sapa. Ya, sambil kan spesial ya. spesial ya. Oke, ini sambil kita ngobrol-ngobrol ya soal mungkin teman-teman kan tadi bilang sempat ikut lomba ya. Iya. Nah, udah kemana aja sih lomba kaligrafinya? Baik, untuk kalau lomba kaligrafi biasanya kita itu di Indonesia ada yang diadakan oleh Kementerian Agama, itu MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Tapi isinya itu nggak cuma lomba kiroah atau baca Quran, tapi ada kaligrafi di dalamnya. Dan biasanya ada 4 cabang. Ada kaligrafi kontemporer, yang ini lukis kontemporer. Ada cabang kaligrafi naskah, hiasan mushaf, dan dekorasi. Dan untuk Giva sendiri, Giva ini itu kontemporer karena lukis. Kalau saya basicnya adalah kaligrafi naskah, jadi hanya menggunakan tinta. Cuma akhir-akhir ini kemarin setelah lomba bareng sama Givara, kan Givara kontemporer, kayak saya juga jadi tertarik nih, aku tertarik nih kayak ngelukis. Nah, ini Banting setir tiba-tiba. karya coba-coba sebenarnya punya aku, jadi bukan punya Givara. Jadi coba-coba ngelukis nih, gimana sih rasa ngelukis, walaupun emang gak ada basic lukis sebetulnya. Oke. Itu sih untuk lomba. Biasanya kalau aku sendiri lomba MTQ dulu waktu SMA itu pernah di provinsi, sampai di provinsi Gorontalo, tingkat provinsi. Ya. Kalau boleh tahu teman-teman, ini jurusan kuliahnya tuh apa sih? Seni juga atau bukan? Enggak, bukan. Jauh dari seni kayaknya malah. Apa? Kalau Alfi Kalau apa? aku sendiri dari jurusan kedokteran. Oh, kedokteran. Kalau Oke. Giva? Kalau aku dari jurusan fisioterapi. Jauh sekali ya. Jadi ini hobi ya. Hobi. Keseluruhan juga. Nah, kalau kegiatan dalam waktu dekat apa nih teman-teman? Mungkin ada lomba lagi nggak buat kaligrafi ini? Kalau untuk lomba biasanya sih di awal tahun ya. Kalau kebetulan aku sendiri kemarin bulan Februari akhir baru selesai lomba di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi mewakili kecamatan di Lampung Selatan untuk lomba di tingkat Kabupaten Lampung Selatan. Oke, biasanya kalau teman-teman bikin karya nih, ini apakah akan dijual juga atau gimana? Iya, Ini jadi gimana? oke, kalau misalnya aku sebenarnya awalnya tuh tadinya nggak niat untuk menjual karya, Kak. Tapi waktu itu tiba-tiba guru ngaji aku pesen, katanya untuk suaminya ulang tahun, minta dibuatkan nama suaminya sama dia, terus pakai hurufnya kayak bentuk love gitu. Iya, nama gitu. Nah, itu awal mula dimana aku mulai menjual kaligrafi. Sebenarnya tapi nggak intens menjual gitu, Kak. Jadi kayak kalau ada yang request, yaudah kita coba gitu bikin. Tapi kadang kalau ada yang request juga, kalau akunya lagi kurang mood untuk melukis, nggak diambil karena biasanya kalau misalnya lagi nggak mood, lukisannya jelek. Jadi kayak Tergantung mood jadi. Iya. Kalau kalau moodnya jelek kadang-kadang susah gitu, nggak ada imajinasi yang muncul. jadi kayak antara kepala dengan tangan tuh apa yang Nggak dipikirkan iya nggak keluar gitu. Ke depan akan ada project bareng nggak sih? Ini mungkin Alfi sama Giva. Belum kepikiran sih ya. Iya. Kebetulan kalau aku sendiri bukan dijual sih ya, cuma lebih ke ada yang nawarin untuk melukis di dinding, bikin kaligrafi di dinding. Jadi sekarang kebetulan kan aku lagi koas di salah satu rumah sakit di daerah Cibinong. Jadi ada di salah satu instalasinya, dokter itu minta tolong dong buatin kaligrafi gitu. Jadi aku lagi nulis kaligrafi di salah satu dinding di instalasi radiologi di rumah sakit itu. Oh iya. Alfi waktu itu pernah nggak sih mungkin pengalaman teman-temannya ada yang Vi ajarin dong bikin ini kaligrafi gitu? Untuk itu sih pernah ya, pernah untuk ngajarin. Cuma kan aku tipenya orang itu
bisa belajar tapi susah untuk mengajarkan gitu. Belum kali ya, belum. Iya mungkin ya. Jadi agak susah ngajarnya. Jadi yang belajar jadi malah susah, ujung-ujungnya capek sendiri gitu. karena kalau misalnya dilihat sebelumnya aku juga belajarnya benar-benar otodidak gitu. Jadi lihat buku, ngikutin apa yang di buku, kemudian koreksi. Jadi kayak gitu, nggak diajarin, nggak didikte istilahnya kayak gitu. Oke, teman-teman ada sosial medianya nggak? Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik gitu mau belajar bikin kaligrafi juga. Atau mungkin yang teman-teman ini yang nonton di rumah pengen tahu hasil karya kalian, portofolio kalian, mungkin boleh sosial medianya. Mungkin kalau aku ada di akun gambar Agriaris u.glyariaies. Agak panjang. Agak Iya, namanya agak Di bawah ini. Ya, di bawah ini silakan ya, teman-teman. Oke, kalau Alfi? Kalau aku di Instagram tapi nggak ada portofolio karyanya sih ya. Tapi yang penting teman-teman tahu ya, Ya. Alfi ini Oke. abis Ya kalau mau follow juga boleh @Tito Alfikri. Oke, Aci udah selesai? Udah selesai sih, tapi ya ini sesuai kemampuan ya. Tetap harus dibilang Masya Allah. Karena cuma 10 menit, mungkin kalau sejam langsung Oh iya. Bisa jadi. Ini baru pertama kali loh, jadi perlu apresiasi yang tinggi. Tepuk tangan untuk Kak Aci. Makasih loh. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih Alfi. Giva Makasih. juga. Oh ya, Giva kalau Giva udah selesai. Udah selesai. Bagus lagi. Wow, ini spesial untuk Sapa Sapa Pagi. Pagi. Oke, terima kasih banyak. Semoga karyanya semakin keren, makin hebat ya, semakin banyak juga yang tertarik untuk belajar melukis kaligrafi. Oke, terima kasih Alfi dan Giva. Nah, tentunya kita juga mengucapkan selamat Paskah bagi Anda yang merayakan ya saudara hari ini, hari Minggu. Ya. Akhirnya kata saya Putri Oktaviani. Dan saya Asri Gunawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.